Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Maulida, Dela Safira dan Alifika Ikhratul Jannah, kelas 5A PGMI. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat bagi orang sakit. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat bagi orang sakit. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama dengan paling sedikitnya adalah imam dan seorang makmum. Yang kedua, sholat Jumat. Sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat adalah zuhur yang dipendekkan menjadi 2 rakaat dan khutbahnya menggantikan 2 rakaat lagi. Sholat Jumat adalah zuhur pada hari Jumat. Dan yang ketiga, sholat bagi orang sakit. Sholat adalah ibadah yang berhukum wajib untuk dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah terhukum wajib untuk melaksanakan. Orang sakit termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keringanan dan kemudahan dalam menjalankan syariat-syariat, termasuk keringanan dalam menjalankan sholat. Yang B, dasar hukum. Yang pertama, sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Hukum fardu kifayah tersebut di dalam berjamaah sholat ada tepat waktu, maktubah, sementara berjamaah untuk sholat Jumat hukumnya fardu ain. Dan yang kedua, sholat Jumat. Hukum sholat Jumat fardu ain bagi setiap muslim yang balik, berakal, laki-laki, merdeka, mukim, dan sehat. Dan yang ketiga, sholat bagi orang sakit. Syariah Islam memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mengalami sakit dengan diperbolehkannya melakukan sholat dengan posisi duduk apabila tidak mampu berdiri, kemudian boleh berbaring ketika tidak mampu untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifika Ikhratul Jannah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu sholat berjamaah. Manfaat dan hikmahnya adalah yang pertama ada merealisasikan sholat pada waktunya. Yang kedua, berjalan menuju masjid dengan tenang. Yang ketiga, Allah menjadikan saksi atas setiap orang yang memelihara sholat berjamaah di masjid dengan penuh keimanan. Selanjutnya yaitu menghilangkan perbedaan status sosial, menumbuhkan kedisiplinan. Yang kedua yaitu hikmah dan manfaat sholat Jumat. Yang pertama yaitu ada hari Jumat adalah hari yang terbaik dan paling mulia. Yang kedua, pahalanya setara dengan seperti berkurban unta. Yang ketiga, doa-doa pada hari Jumat sangat mustajab atau dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu menghapus dosa dalam 1 minggu di antara 2 Jumat dan dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga yaitu manfaat dan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, hati menjadi tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan Allah SWT. Itu selanjutnya D, syarat bermakmum. Yang pertama yaitu niat mengikuti imam, yang kedua mengikuti gerakan imam, yang ketiga mengetahui segala yang dikerjakan imam baik melihat langsung maupun sebagian syaf yang melihat imam, mendengarkan suara imam atau suara pengarah suara imam. Yang selanjutnya itu salat makmum harus sesuai dengan salat imam. Imam dan makmum harus berada di satu tempat. Selanjutnya posisi makmum tidak lebih ke depan dari posisi imam, dan salat imam sah menurut keyakinan makmum. Selanjutnya yaitu tidak bertayamum kepada orang yang berkewajiban mengulangi sholat, seperti orang yang bertayamum karena dingin atau bertayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Yang selanjutnya itu imamnya bukan orang yang ikut atau makmum. Lalu orang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan atau orang banci. Orang banci juga tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan. Selanjutnya itu imamnya tidak umi atau orang yang merusak bacaan satu huruf atau tasydidnya Al-Fatihah. Sedangkan makmumnya orang yang bagus bacaan Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di bangunan, baik itu di kota maupun di desa.
Jadi, sholat Jumat ini tidak boleh dilaksanakan di padang sahara. Yang kedua, jumlah jamaah sedikitnya 40 orang muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, bertempat tinggal tetap di tempat pelaksanaan Jumat. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, sebelum sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemudahan Islam bagi orang sakit. Yang pertama, bertayamum. Yang kedua, melaksanakan sholat dengan posisi yang memungkinkan ketika tidak mampu berdiri. Yang ketiga, menjamak sholat. Dan yang keempat, gugur kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dan yang terakhir, boleh berbuka puasa apabila puasa tersebut membahayakan dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.